Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Hari ini kita kembali pada program belajar Al-Qur'an dari Al-Qur'an. Hari ini kita akan membahas episode ke-8 dan yang akan dibahas adalah iman bagian yang pertama. Kenapa kita membahas iman? Karena iman itu banyak bersentuhan dengan takwa. Dan iman itu adalah salah satu fondasi dari kita beragama Islam. Oleh karena itu, marilah kita belajar iman dari Al-Quran. Sebagai pendahuluan, saya mengingatkan bahwa iman itu di dalam bahasa Indonesia artinya percaya. Betul, iman itu dasarnya adalah percaya. Tetapi tidak cukup hanya percaya saja. Kalau iman itu hanya percaya, iblis juga percaya kepada Allah. Tapi iblis tidak disebut beriman. Iblis tidak beriman. Jadi artinya tidak cukup percaya. Oleh karena itu, mari kita belajar iman dari Al-Quran saja. Nah, itu konsep yang pertama. Yang kedua, ada dasar yang lain. Dasar yang kedua adalah surat Asy-Syura ayat 52. Saya bacakan. A'udzubillahi, cuplikan dari surat Asy-Syura ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kunta tadri mal kitaba wal iman. Sebelumnya engkau, dalam ini Rasulullah Muhammad, tidaklah mengetahui apakah kitab dan apakah iman itu. Jadi Rasulullah sendiri tidak faham iman sebelum membaca kitab. Jadi beliau memahami iman setelah baca kitab. Oleh karena itu, maka sewajarnya lah, seharusnya lah kita belajar iman itu dari kitab, dari Al-Quran. Nah, oleh karena itu, marilah kita belajar iman dari Al-Quran. Dan jangan dari yang lain. Jangan dari kata-kata, jangan dari buku-buku yang lain. Kita belajar iman dari Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita tidak memahami iman dengan salah. Mari kita mulai dengan membahas iman sesuai dengan Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-Anfal ayat 2 dan surat Al-Anfal ayat 3. Saya bacakan suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Saya bacakan artinya secara umum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan mereka hanya kepada Tuhanlah bertawakal. Kemudian yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi itu ada 5 di sini tandanya orang beriman. Yang pertama itu adalah orang-orang yang mendengar nama Allah dibacakan, itu adalah hatinya menjadi gemetar. Jadi kalau kita tidak gemetar mendengar nama Allah dibacakan, disebutkan, jangan-jangan kita itu belum beriman atau iman kita masih tipis. Bagaimana gemetar itu? Nah, gemetar hati itu adalah kalau kita itu mendengar, setidak-tidaknya kita ingat kepada Allah. Yang kedua, gemetar hati itu kalau kita merasa takut kepada Allah. Gemetar ketiga kita ini kalau rindu kepada Allah. Kita kasih kepada Allah. Kita ingin melihat Allah, kita ingin ketemu Allah. Nah, itu hati itu gemetar. Atau lebih daripada itu. Atau ada hal-hal lain yang bisa menimbulkan hati itu gemetar. Itu yang pertama. Yang kemudian adalah imannya bertambah. Yang kedua, apabila membacakan ayat-ayatnya, kalau tadi mendengar Allah, ya, mendengar nama Allah, kalau sekarang dibacakan ayat-ayatnya, imannya mereka bertambah. Iman mereka bertambah.
begitu didengar ayat itu, mungkin dimensi Al-Quran itu luas. Ya, bisa hari ini kita punya pemahaman segini, besok segini, besok lebih lebar. Dimensinya itu luas sekali, ya. Nah, oleh karena itu orang yang beriman itu bertambah dia. Dengan mendengar itu dia punya mungkin pengetahuan baru, kemudian imannya bertambah. Itulah beriman. Jadi orang beriman itu apa diberikan ayatnya itu dia bertambah. Kalau kita mendengar ayat itu tidak bertambah, kita berhati-hati. Kita jangan-jangan belum beriman atau kita masih tipis. Ya mungkin hari ini tidak bertambah, ya mungkin saja karena terlalu sibuk gitu tidak bertambah, tapi besok dia bertambah. Pokoknya dia itu tren imannya itu bertambah. Ya, tetap sedikit bertambah lagi, bertambah terus gitu ya. Ya, tapi tidak ada yang mundur. Tidak ada orang imannya itu mundur, ya. Orang yang beriman. Yang ketiga, dia hanya bertawakal kepada Allah. Dia bertawakal hanya kepada Allah saja, ya. Tidak kepada benda, tidak kepada perorangan, tidak kepada apapun, ya. Tidak pada orang lain, bertawakal kepada ibu bapa, bertawakal kepada pemimpin, bertawakal kepada siapa, bertawakal kepada benda, bertawakal kepada keris, bertawakal kepada yang lain-lain, ya. Tidak. Dia hanya bertawakal kepada Allah. Dia hanya memohon pertolongan Allah, dia hanya berserah diri kepada Allah, seluruhnya hanya diserahkan kepada Allah. Itu tawakal kepada Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia itu orang yang mendirikan salat. Nah, kalau orang itu tidak mendirikan salat, itu pasti tidak beriman. Ya, kalau salatnya itu kurang-kurang, wallahu alam, ya. Imannya seperti apa wallahu alam, itu hanya Allah yang tahu. Dan juga tidak menafkahkan rizki. Kalau orang yang tidak menafkahkan rizki itu pasti tidak beriman. Dan kalau menafkahkan rizki sekali-sekali, ya gitu ya, mungkin masih mendingan, tapi hanya Allah yang tahu. Tapi kalau orang-orang yang benar-benar beriman, dia mendirikan salat dan terus-menerus dia menafkahkan rizkinya, sedikit atau banyak, dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Itu orang-orang yang beriman. Jadi ada 5 dari ayat ini yang kita pelajari, yaitu dia itu adalah orang-orang yang gemetar kalau disebut nama Allah, orang yang bertambah imannya kalau dibacakan ayat-ayatnya, orang yang selalu tawakal hanya kepada Allah, orang yang mendirikan salat, dan orang yang menafkahkan sebagian hartanya. Itu ayat yang kelompok ayat yang pertama. Sekarang ayat yang kedua, surat At-Taubah ayat 124. At-Taubah 124. Saya bacakan. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Itu ayat yang kedua. Saya bacakan artinya. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka, ini yang mereka bertanya, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan surat ini? Nah, itu pasti orang-orang yang bukan mukmin yang bertanya seperti ini, ya. Karena adapun orang-orang yang beriman, maka surat itu menambah imannya dan mereka merasa gembira. Nah, ada tambahan lagi. Orang beriman itu selalu menambah imannya, dan ditambah lagi dalam ayat ini, mereka merasa gembira. Jadi orang mukmin itu kalau mendengar ayat itu dia selalu bergembira. Kalau kita tidak bergembira mendengarkan ayat atau biasa-biasa saja, kita harus mengoreksi diri kita. Apakah kita ini sudah beriman? Karena kalau mendengar ayat itu mereka gembira, senang, diingatkan oleh Allah. Seolah diingatkan oleh Allah, bukan seolah-olah, ya memang diingatkan oleh Allah. Ya, dia mendapat petunjuk atau dia mendapat peringatan dari Allah. Dia gembira. Nah, itu adalah ayat yang kedua. Surat At-Taubah ayat 124. Dan inilah baca ayat yang ketiga, yang kelompok ketiga dalam acara ini adalah surat Yunus ayat 62 dan surat Yunus ayat 63. Ini suatu kelompok. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah saya ulangi. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Saya bacakan secara umum. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak mereka bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Nah, ini adalah orang beriman seperti apa? Yang di dalam hatinya tidak khawatir, tidak pernah ada perasaan khawatir dan tidak mereka bersedih hati. Ya. Karena mereka selalu beriman dan selalu bertakwa. Ya. Ya mungkin imannya masih tipis, tapi dia selalu bertakwa. Takwanya masih tipis. Ya mungkin kalau masih begini masih ada khawatir dikit, masih ada sedih hati sedikit ya. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman itu, apabila
dia sudah tidak pernah mendapatkan kekhawatiran dan tidak pernah merasa bersedih hati. Jadi kalau kita masih merasa khawatir dan masih bersedih hati, kita harus koreksi. Barangkali iman kita, takwa kita masih tipis. Marilah kita tambah lagi imannya, tambah lagi tipisnya, tambah lagi imannya, tambah lagi takwanya, sehingga hilanglah dalam kita rasa khawatir dan kita bersedih. Karena apa? Karena kita yakin bahwa kita ada di dalam lindungan Allah. Orang yang dalam lindungan Allah, yang selalu dekat dengan Allah, mudah-mudahan mereka orang beriman yang dekat dengan Allah, mereka hilang rasa khawatir dan rasa bersedih hati. Nah itulah 3 ayat yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa yang saya ulangi lagi ya, masih bisa diulangi. Kita mengingat kembali apa yang disebut orang yang beriman itu adalah yang hatinya gemetar kalau mendengar nama Allah. Apabila ayat tadi dibacakan, imannya bertambah, dia hanya bertawakal kepada Allah saja. Dia cuma mendirikan salat, dia menafkahkan sebagian hartanya, kemudian dia bergembira kalau mendengar ayat-ayat Allah. Kemudian itu adalah orang-orang yang tidak punya rasa khawatir dan mereka tidak punya orang bersedih hati. Nah itulah iman yang kita pelajari pada hari ini. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita, menjadi peringatan buat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.